warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Amin. Amin, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan Rohairi pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, kita berdoa di dalam hati. Berdoa di dalam saya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga proses pembelajaran hari ini berjalan lancar. Jangan lupa buka Google Classroom-nya untuk mengisi presensi ya. Absensi ada di Google Classroom masing-masing. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teks cerita rakyat atau hikayat. Kompetensi dasar teks cerita rakyat ini yaitu 3.7 dan 4.7. 3.7 yaitu mengonsepkan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. 4.7 menyusun kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengonsepkan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis, melalui penggunaan model discovery learning dengan rasa ingin tahu yang tinggi selama proses pembelajaran. Serta peserta didik dapat menyusun kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang dibaca melalui penggunaan model project based learning dengan bersikap jujur dan tanggung jawab. Nah, sebelum Ibu mulai menjelaskan tentang teks cerita rakyat atau hikayat ini, apakah kalian sebelumnya mengetahui apa itu teks cerita hikayat? Sudah, Bu. Ya, apa itu hikayat itu seperti apa? Misalnya Cerita rakyat. Cerita yang ada pada zaman dahulu. ya, baik. Itu kasar. Ya, baik. Betul ya, itu salah satu hikayat atau cerita rakyat. Nah, di sini definisi hikayat itu yaitu karya sastra lama yang berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan dan mukjizat para tokohnya. Nah, hikayat ini kadang mirip dengan cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat atau untuk meramaikan pesta. Selanjutnya, kita tampilkan ciri-ciri hikayat. Hikayat itu biasanya bersifat anonim atau pengarangnya itu tidak tertuliskan. Kemudian hikayat ini bersifat istana sentris. Tadi ya, hikayat ini ceritanya biasanya seputaran tentang istana. Ini ciri-ciri hikayat. Kemudian ini ada struktur teks hikayat. Ada 6, yaitu ada abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis hikayat. Bisa dibedakan menjadi 2,
Jenis hikayat berdasarkan fase historis dan jenis hikayat berdasarkan isi, nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Ya, kita lihat di sini ada 6. Paham tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat? Nilai religi misalnya yang seperti apa? Yang berkaitan dengan agama. Ya, betul sekali ya. Hikayat yang nilai religi ini berkaitan dengan agama. Kalau moral tentang apa? Moral lebih seperti untuk sikap kayak gitu, Bu. Iya, betul. Ke sikap misalnya. Sosial, coba Ya, biasanya tentang apa sosial? Yang lainnya bisa membantu menjawab? masyarakat, Bu. Lebih ke masyarakat. Iya, sosial ini lebih ke kehidupan masyarakat. Nah, untuk memahami isi hikayat, kita itu harus memahami 2 unsur pembangun hikayat itu sendiri. Ada 2 unsur pembangun hikayat. Di sini ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ada tema, amanat, alur atau plot, ada setting, tokoh dan penokohan, dan sudut pandang. Ini kalian sudah paham ya tentang tema sampai sudut pandang ini? Ini yang selalu ada di dalam unsur intrinsik sebuah cerita, ya. Iya, Bu. Kemudian unsur ekstrinsiknya yaitu ada adat istiadat, silsilah atau garis keturunan, ada unsur religi atau agama, serta latar belakang sosial budaya. Jadi ketika kita menemui sebuah hikayat, membaca sebuah hikayat, kita itu harus mengetahui dulu unsur-unsur pembangunnya. Setelah mengetahui, baru kita akan paham isi hikayat itu apa. Nah ya, ini. Kemudian setelah kita paham isi hikayat, kemudian mengetahui nilai-nilai yang ada dalam hikayat, baru kita dapat menyusun kembali isi hikayat tersebut dengan kata-kata kita sendiri. Nah, ini contoh hikayat, cuplikan contoh hikayat. Jadi hikayat itu tadi kan menggunakan kata-kata yang klise atau lampau. Jadi hikayat ini sulit dipahami. Di sini ada contoh hikayat perkara si bungkuk dan si panjang. Jelas? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, silahkan agar kalian lebih memahami isi dan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat tersebut, silahkan Anda membuka link yang tertera di sini. Di sana ada penjelasan cuplikan hikayat perkara si bungkuk dan si panjang. Kemudian ada penjelasan isi dan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Nanti kalian pahami sendiri. Setelah itu, silahkan kalian bisa mengerjakan penugasan pada link yang tertera di sini. Ya, link ini sudah Ibu bagikan di Google Classroom masing-masing. Ibu beri waktu pengerjaan tugas di link ini 45 menit. Paham ya instruksi dari Ibu? Paham, Bu. Kalau sudah paham, Ibu akhiri pembelajaran di Zoom meeting ini. Kita lanjutkan di Google Classroom. Kalian tadi silahkan klik linknya untuk mengerjakan penugasan hari ini. Iya, Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.